أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian online kita pada tema akhlak dan adab biiznillah taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwanan al-muslimin, biiznillah pada kesempatan kali ini kita angkat satu tema terkait amar ma'ruf dan nahi munkar. Pengarang kitab Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan atau menukil sebagai pembuka tema, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka selainnya ia rubah, ia ingkari dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, bila belum mampu dengan tangannya maka selainnya dengan melalui lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan bila belum mampu dengan lisannya maka cukupkan dengan hatinya pengingkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, namun ingat itu adalah iman yang paling lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian beliau menukil sebuah ayat dalam surat Ali Imran ayat 104 dan juga 110. Jadi ada dua ayat, 104 dan 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah dari antara kalian ada yang menjadi orang-orang yang mengajak pada kebaikan, kemudian mencegah dari keburukan, kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan kemudian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian merintahkan kepada yang baik atau kema'rufan. Kemudian kalian tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kemudian beliau memberikan komentar pada dua dalil ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dengan teks fal yughayyirhu, hendaknya ia mengingkari dengan tangannya, adalah amru ijabin bi ijma'il ummah, yaitu perkara atau perintah yang sifatnya itu ijma', wajib. Perintahnya bersifat wajib. Wa huwa aidan minan nasihati allati hiya din. Dan ini juga bagian dari bentuk apa? Nasihat, yang sebagaimana pekan sebelumnya telah kita paparkan tentang agama adalah nasihat. Maka amar ma'ruf nahi munkar juga masuk pada turunan nasihat. Dan ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu secara sifat asalnya berhukum fardu kifayah, yang apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur hukumnya bagi sebagian yang lain. Oleh karena itu, wala yakhtassu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi ashabi al-wilayat, dan amar ma'ruf nahi munkar tidak terkhusus pada orang-orang yang punya kepemimpinan, kepenguasaan. Bal dzalika jaizun li ahadil muslimin, bahkan itu diperbolehkan untuk setiap kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Thumma innahu innama ya'muru wa yanha man kana 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu.
Dan ingat bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menasihati orang lain, selayaknya adalah orang yang memahami, mengilmui tentang apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang dinasihati. Wadzalika yakhtalifu bi ikhtilafi syai', dan itu beragam bentuknya, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada orang yang mungkin paham tentang status kewajiban salat 5 waktu 1 kali 24 jam. Maka ketika melihat orang yang tidak salat 5 waktu, orang awam pun paham itu. Sehingga dia boleh untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada saudara lainnya. Namun pada perkara-perkara yang sifatnya itu daqaiqul masail, perkara yang sifatnya adalah detail, yang rumit, yang mendalam, yang ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berilmu, maka orang awam tidak layak untuk menyampaikan nasihat maupun amar ma'ruf nahi munkar, karena itu dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki kafaah, memiliki keilmuan. Maka orang-orang yang awam tadi tidak diperkenankan untuk mengingkari perkara yang sifatnya mereka tidak ketahui, yang tidak mereka ilmui. Bahkan itu hanya dikhususkan untuk para ulama. Summal ulama yunkiruna ma ajma'a alaihi, dan para ulama pun itu hanya mengingkari sesuatu yang disepakati. Bila ada sesuatu yang disepakati, kemudian ada orang menyelisih kesepakatan ini, maka dia ingkari. Amma makhtulifa fihi fala inkara fihi. Adapun hal fiqih ijtihad yang diperselisihkan hukumnya, maka tidak boleh ada pengingkaran. Walakin inna dabahu ala jihatin nasihati ila al-khuruj min al-khilafi fahuwa hasan mahbubun mandubun ila fi'lihi birifq. Namun sekiranya bila ulama tadi memiliki pandangan berbeda dengan ulama yang lainnya, maka kata beliau tidak boleh ada pengingkaran, namun yang diperbolehkan adalah saling berdiskusi, memberikan nasihat satu sama lain untuk mencari satu titik kebenaran antara dua pandangan ijtihad tadi, mana yang lebih kuat. Namun ingat dengan cara yang baik dan benar. Dan selainnya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu melakukannya dengan metode yang baik dan benar, yang tepat sasaran. Agar apa? Agar sesuai dengan maksud, sesuai dengan tujuan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga hal ini adalah hal yang sangat perlu diketahui terkait qawaid, ketentuan-ketentuan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga tidak asal sembarangan, tidak serampangan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Satu, harus diilmui. Kedua, ketika beramar ma'ruf nahi munkar jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, bila kita amar ma'ruf nahi munkar menghindari mafsadat, mengingkari satu mafsadat, namun menghadirkan justru mafsadat yang lebih besar, nah ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sehingga perlu dengan metode yang baik, benar, dan tepat sasaran. Wa'lam anna hadzal bab 'azimun bihi. Ketahuilah bahwa tema terkait amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi satu tema yang sangat agung, bahkan ini bagian dari prinsip agama. Bila sekiranya tidak ada lagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka agama akan menjadi cacat. Karena salah satu mengapa umat ini menjadi umat yang terbaik, karena mereka tegak di atas amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau membawakan satu riwayat di mana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan terkait orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beliau memberikan analogi di sini dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Saya ringkaskan saja bahwa ada seorang kelompok orang yang berlayar di atas sebuah kapal. Tiba-tiba kapal itu bocor. Misalnya kapalnya ada beberapa tingkat. Kemudian yang di tingkat bawah ini membocori kapalnya, melobangi kapalnya. Kalau orang yang ada di tingkat atas itu tidak mau menegakkan yang namanya mengingkari kemungkaran tadi, pasti mereka akan sama-sama tenggelam pada akhirnya. Karena membiarkan orang yang di tingkat bawah kapal itu melobangi kapal atau perahu. Tapi berbeda dengan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemungkaran, apabila ada di kapal bagian bawah yang mereka melobangi kapalnya, maka orang yang di tingkat atas yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pasti akan mengingkari itu. Pasti akan mengingkari. Sehingga apa? Mereka tidak terkena dampak yang lebih besar. Apa itu? Tenggelamnya kapal. Sehingga kalau yang membocori hanya bagian bawah, yang atas pun akan tenggelam juga pada akhirnya. Nah, maka disitulah pentingnya amar ma'ruf
nahi munkar. Sehingga tidak semua umat akan terkena dampaknya. Harus ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan terkait bahwa orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar secara keseluruhan di dalam satu wilayah misalnya, ini dikhawatirkan akan terkena dampak musibah, dampak hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruhnya. Walaupun yang melakukan kemungkaran hanya sebagian. Tapi kalau yang sebagian yang soleh ini tidak mau mengingkari kemungkaran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati terhadap orang-orang yang menyelisih perintahku, mereka akan tertimpa musibah atau yang bersifat azab sifatnya. Bagi siapa? Bagi semua orang. Sehingga orang-orang soleh pun akan terkena. Maka bagaimana siasatnya agar jangan sampai kita terkena juga? Hidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan dalam surat yang berbeda, yaitu yang bisa kita ambil satu titik kesimpulan bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini membutuhkan kesabaran. Sehingga beberapa pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salata," wahai anakku, tegakkanlah salat, "wa'mur bil ma'ruf," perintahkanlah kepada yang ma'ruf, "wanha 'anil munkar," cegahlah dari kemungkaran. Setelah itu apa kata beliau kepada anaknya? "Wasbir 'ala ma asabak," dan sabarlah terhadap apa yang akan menimpa. Artinya apa? Orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini harus memiliki kesabaran yang tinggi. Karena pasti setelah mereka menegakkan itu atau dalam proses amar ma'ruf nahi munkar, akan saja ada orang-orang di sekitar mereka yang membenci, mencaci, bahkan melawan mereka. Sehingga hal ini bisa menjadi satu renungan bahwa kita sebagai orang-orang yang aktif dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki kesabaran yang tinggi, karena pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci, melawan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum. Ini sekiranya yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, terkhusus pada tema yang sangat agung ini, prinsip dari prinsip-prinsip keislaman, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.